Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama kontributor Tribu Jabar wilayah Pangandaran. Saat ini saya berada di SMKN 1 Padalarang dan kita melihat inovasi sepeda motor bisa dinyalakan dengan menggunakan KTP ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung lihat dan seperti apa. Oke Kang, bisa dijelaskan seperti apa cara penggunaan KTP bisa menyalakan sepeda motor itu? Ya. Jadi seperti ini Pak, jadi kita menciptakan alat sebuah inovasi dari hasil buatan siswa SMK sendiri, di mana ini adalah tantangan bagi kita sendiri karena belum ada nih sebelumnya, bahkan saya lihat dimanapun belum ada yang bisa menyiapkan motor dengan menggunakan KTP. Akhirnya kita kan jurusannya elektro Pak, sesuai. Jadi gimana nih supaya bisa menciptakan alat seperti ini. Jadi cara kerjanya seperti ini Pak, ini KTP Pak, KTP elektronik. Coba lihat, wah ini pakai KTP ya. Kemudian Jadi ketika KTP diletakkan pada sensor yang ada di sepeda motor, cukup didekatkan saja, tidak perlu ditengahkan, maka terbaca dan ini langsung menyala berarti ya? ya mesin itu langsung nyala. Oh gitu ya. Apa semuanya nyala normal berarti? Padahal ini terkunci ya? Ini bisa difungsikan juga Pak. Nanti Oh bisa di aplikasi bisa di ini? Bisa. Setting ulang ya? Coba kita matikan lagi. Matikan. Ya tadi kan Bapak nanya soal kunci ini ya. Iya, yang kunci itu. Ya jadi ini tuh sebetulnya kunci. Bentar. Nah ini tidak fungsi Pak sebetulnya, tapi bisa kita fungsikan lagi. Oh kita bisa fungsikan lagi. Jadi ini tuh untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor yang pembobolan menggunakan kunci tadi Pak. Siap. Jadi tidak akan fungsi. Tidak akan fungsi ya. Artinya menyalakannya harus pakai KTP ya? Enggak usah, pakai aplikasi Pak. Oh pakai aplikasi, ada dua berarti ya? Jadi ketika ini ditekan, tombol on off kunci manual, ini dikonekkan dulu menggunakan Bluetooth. Nah jadi ketika ini dipencet on Pak, maka ini akan fungsi lagi seperti motor standar gitu. Nah, gitu ya. Ini bisa langsung menyala. Siap, bisa nyala modal normal ya. Iya, normal. Dan tadi untuk penjelasan yang ini, yang tadi menggunakan KTP itu dari awalnya gimana sampai muncul ada inovasi seperti ini? Jadi awalnya Pak berawal dari PKK, produk kreatif perusahaan. Jadi guru itu menuntut supaya siswa bisa membuat produk. Awalnya cuma menghidupkan lampu saja menggunakan smartphone. Dan akhirnya diberi tantangan lah oleh guru SMK, oleh Pak Trisna terutama. Pak kasih tantangan, bisa nggak menghidupkan motor menggunakan KTP atau menggunakan smartphone. Nah ya saya cari referensi di internet. Ada sih sebagian, cuma belum ada yang sampai penerapan langsung realnya di sepeda motor. Nah, dan ini pun tidak serta-merta langsung jadi Pak. Jadi awalnya kita gagal beberapa kali. Oh pernah gagal beberapa kali? Jadi setelah produk ini jadi, ketika kita nyoba jalan Pak, ketika ada jalan yang berlubang, sistem mati. Kita coba lagi, kembangkan lagi, jadi lagi. Kita pasangkan di sepeda motor dan ketika terkena hujan mati lagi. Ini kita kembangkan terus dan akhirnya ini penyempurnaannya Pak. Jadi sekarang sudah real gitu. Siap. Nah sebelum dipasang di motor itu seperti apa sih ininya alatnya? Alatnya seperti ini Pak. Jadi sebelum didaftarkan ke KTP berarti ya? Ya. Nah ini Pak alatnya. Jadi ini sistemnya. Di dalamnya terdapat microcontroller. Jadi di sini ada. Nah yang tadi ini, yang kartu. Yang ini. Satu lagi. Yang satu lagi itu tadi. Yang ini awalnya seperti ini Pak, putih. Oh awalnya putih biasa seperti itu. Ya, jadi didesain tergantung nanti si penggunanya mau seperti apa. Oh ini atas nama juga ya, berarti Ya, atas nama masing-masing yang pemilik motor ini. Ya, jadi fungsinya ini KTP juga Pak sebenarnya untuk mencegah terjadinya anak-anak di bawah umur menggunakan kendaraan. Kan sekarang gitu. banyak anak di bawah umur menggunakan kendaraan tanpa izin orang tua Pak. Ketika si motor ini terdaftar dengan KTP orang tua, otomatis yang namanya KTP tidak akan disimpan sembarangan Pak. Siap. Ketika anak
meminjam motor pasti akan bilang dulu ke orang tua. Beda dengan kunci yang bisa diletakkan di mana Iya. dan bisa diambil kapan. Bisa dihidupkan dengan kunci lain ya, artinya bisa dicongkel lah. Tapi kalau pakai KTP nggak bisa ya? Apa nggak bisa? Nggak bisa dinyalakan ya? Nggak Gitu. bisa. Siap. Oke. Nah ini kartunya kan ada dua-duanya bisa nyalain motor. Bisa Pak, karena di dua-duanya udah support karena KTP kan udah ada microchip di dalamnya, KTP elektroniknya sekarang Pak. Dan ini juga terintegritas di dalamnya. Kalau kita center ini Pak, di dalamnya itu ada chip kecil yang mengandung beberapa angka yang nanti terbaca oleh sensor yang ada di sini. Oh, jadi supaya terbaca sensor yang ada di sini. Yang sensornya yang ini juga ya, bukan? Nah, untuk sensornya itu, nah yang ini yang hitam Oh, yang hitam ini dipasang di sini. Oh, di dalam ini ya. Ya, ini sensornya. Artinya sensor ini membaca si KTP ataupun kartu yang sudah terdaftar ya. Ya. Yang bahkan ID card guru juga bisa ya Pak? ID card juga bisa, tapi harus didaftarkan dulu atau Ya, gimana? betul, harus didaftarkan. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ke sistem ini. Bahkan yang terintegrasi dengan aplikasi pun itu ketika si handphone pengen terhubung dengan motor ini harus memasukkan kata sandi dulu Pak. Jadi nggak sembarangan handphone juga bisa masuk ke sistem sepeda motor. Siap, udah berapa motor nih yang sudah dicoba? Yang udah dicoba 3 Pak. 3. Motor ini 1. Kemudian ada Motor guru teman. Pak Restu, Oh, Pak Guru. elektronika 1. Bahkan guru juga, guru SMK ada 1 lagi, 2 berarti guru di SMK 2, dan ada motor dinas dari kepolisian Polres Ciamis 1. Siap, artinya udah cukup lumayan ada ya untuk percobaan ini ya. Udah berjalan normal dan sudah terpakai ya. Artinya bisa menjaga pencurian. Udah Pak, bahkan kita juga sempat ikut pameran jurusan ya Pak, pameran jurusan SMK se-Jawa Barat kemarin di Kertajati, Bandara Majalengka Pak. Nah, gimana nih? Ini kan inovasi ini muncul ya di SMK dan dari Elektros sendiri. Gimana perasaannya, Pak? Cukup, sebenarnya ini sebuah tantangan ya Pak bagi saya. Gimana caranya unik nih, belum ada nih. Karena kan di Padaherang sendiri terciptanya produk ini berawal dari masalah sebelumnya. Banyak terjadinya pencurian sepeda motor di sekitaran Padaherang, dan banyak juga kecelakaan anak-anak di bawah umur. Gimana sih supaya bisa mengurangi itu? Akhirnya muncul ide KTP, menyalakan motor dengan KTP. Karena kalau KTP udah terintegritas dengan sepeda motor ini, terutama KTP orang tua yang didaftarkan, anak nggak bisa sembarangan pakai Pak, karena Iya, benar. KTP disimpan di dompet orang tua. Dan juga untuk smartphone berkaitan dengan teknologi. Kayaknya canggih nih, belum ada sebelumnya motor bisa dinyalakan dengan menggunakan smartphone. Akhirnya kita kembangkan lagi, nantinya sampai berproses sampai jadi ya, akhirnya menjadi suatu kebanggaan juga buat kita Pak. Bahkan bisa dipamerin di pameran jurusan di Jawa Barat, bahkan kita udah didukung oleh pihak kepolisian juga Pak, karena kepolisian juga mendukung ini tuh sebuah alat yang bisa mencegah terjadinya curian motor. Siap. Nih, kedepannya ada rencana bikin bengkel nggak? Bengkel untuk ini apa namanya? Supaya masyarakat bisa menggunakan kunci seperti itu, menggunakan sensor kan? Ada rencana ke situ nggak? Kalau untuk rencana ke situ belum Pak, karena ini kan kita kan buat ini dari sekolah. Jadi ini nantinya bakal mungkin diproduksi di sekolah. Jadi sekolahnya itu akan jadi sekolah TEFA, jadi Technical Factory. Jadi jurusan itu nanti dituntut untuk membuat inovasi yang bisa dijual. Oke, makasih ya. Nama siapa? Namanya Hengki Ardiansa Pak. Haigar? Hengki Ardiansa. Hengki Ardiansyah ya. Ardiansa. Oke, makasih. Coba sekali lagi dinyalain pakai KTP. Boleh Pak. Ya. Kita cek ya. Bisa langsung nyala ya. Ini dinyalain bisa nggak? Di apa? Oh ya, beneran ya? Oke, cukup Pak.